Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, alhamdulillah pada hari Sabtu yang lalu Rumah Quran Musyawarah telah kehadiran para santri yang berjumlah 20 orang dari berbagai daerah di Indonesia, dan alhamdulillah acara penyambutan para santri tentunya selalu mengutamakan protokol kesehatan, diawali dari cek suhu badan sampai kepada swab test, dan diakhiri dengan nasihat dari para guru dan juga sambutan dari pengurus Rumah Quran Musyawarah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang berbahagia, kita dapat berkumpul di acara selanjutnya, penerimaan santri baru Rumah Quran Musyawarah pada hari Ahad 4 April 2021. Acara selanjutnya sambutan dari Presiden ataupun Ketua Kajian Musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin sedikit menjelaskan bahwa musyawarah sudah ada sejak 9 tahun yang lalu. Jadi ini sebenarnya timbul dari rasa kegelisahan. Kegelisahan apa? Kegelisahan teman-teman yang mayoritas bergabung di dalam pekerja seni. Apa saja yang dilakukan oleh kajian musyawarah? Yang pertama adalah Ukhuwah Islamiyah sebagai sarana pembelajaran Islam bagi para pekerja seni. Jadi memang niatan utama dari kami, teman-teman di kajian musyawarah adalah untuk bersama-sama belajar, memperkuat silaturahim di antara kita semua, dan juga sebenarnya adalah menumbuhkan semangat belajar di antara teman-teman. Baiklah para hadirin sekalian, selanjutnya adalah sambutan dari pembina kajian musyawarah yang insya Allah akan disampaikan oleh dua guru kita, Al-Makaram Ustadz Ahmad Ridwan dan juga Ustadz Ajo Bendri. Kepadanya kami persilahkan. Rasa syukur yang tak terhingga. Kemarin kami menyambut adik-adik semua yang dari ujung Sumatera, dari Aceh Ustadz sampai ujung Papua, Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Saya berikan perumpamaan, kalau satu pohon tetap ditanam di satu tempat, dia cuma akan bercabang saja. Tapi kalau satu pohon itu kemudian di-stek, dicangkok, dipindah tempatkan, maka dia akan tumbuh di sana dan dia akan memberikan naungan yang lain. Proses itu disebut dengan tarbiyah. Lambat tapi nyata hasilnya. Ini karakteristik dari tarbiyah. Apa itu? Bati'ah, lakin thabitah. Dalam prosesnya biasanya lambat, tapi kalau udah jadi dia mengakar. Kalau ada anak muda yang ingin pansos, tentu mencari yang namanya kemuliaan di sisi Allah. Rasul mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini. Wa yad'u bihi akharin, dan merendahkannya dengan kitab ini. Pengen mulia, pengen naik derajat, ternyata ada solusinya. Enggak usah jauh-jauh, enggak usah bikin akun IG yang banyak, ya, gak usah sewa yang namanya jasa follower, ya, kan ada kadang ditawarin, gak usah. Ternyata berdekat-dekatan dengan Quran aja udah cukup membuat kita, Masya Allah, kalaulah tidak dikenal di dunia, tapi penduduk langit sangat familiar dengan orang yang setiap harinya membacakan Al-Quran. Hanya ada dua pilihan kita. Setelah antum nanti menghafal Quran, hanya ada dua. Antum ingin menjadikan Al-Quran itu imaman wa nuron, atau kemudian antum menjadikan Al-Quran sebagai makmum, ngikutin hawa nafsu kita. Harusnya Quran itu menjadi imam. Quran bilang negeri ini jangan pakai riba, jangan. Quran bilang jangan coba-coba zina, jangan. Quran bilang jangan letakkan kedaulatan di tangan rakyat, jangan. Kenapa? Karena Quran jadi imam. Dua hak Quran. Hak yang pertama dibaca, antum laksanakan, pasti di sini. Yang kedua apa? Hafalkan, antum laksanakan. Jangan lupa ada hak yang berikutnya. Apa itu? Mengamalkan dan memperjuangkan. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan kepada hamba-hamba yang terpilih di antara hamba-hamba kami Al-Quran itu. Jadi kalau sudah ada kita kecintaan minimal kepada Al-Quran, dan ada satu di antara tiga ini, maka ketahuilah itu anugerah Allah. Dan tidak semua mendapati itu. Jadi nanti ahli Al-Quran dibagi tiga. Ada satu namanya ahlul qiraah. Ahlul qiraah. Jadi Allah berikan kecintaan pada orang ini untuk gemar membaca Al-Quran. Qiraah itu baru sekedar baca. Ya, baca. Tanpa menuntut untuk memahami. Jadi kalau konteks sekarang senangnya khataman, senang baca Al-Quran, belajar tajwidnya betul, bukan sekedar baca. Dia belajar baca, dia coba khatamkan, dia kejar, walaupun dia berusaha untuk membacanya dengan terbata-bata. Bahkan saking inginnya bisa baca Al-Quran, itu terbata-batanya oleh Nabi di hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2920, itu sampai diapresiasi 2 kali lipat pahala orang yang lancar. Walladzi yatata'ata wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Jika ada orang ingin jadi ahli qiraah dan dia pengen bisa baca, saking cintanya ingin dekat dengan Al-Quran, walaupun dia mulai membaca terbata-bata, dia akan diberikan pahala 2 kali orang lancar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang disayang Allah, alhamdulillah bahagia, bangga yang tak terkira. Teman-teman musyawarah akhirnya melebur bersama Quran dengan adanya rumah Quran. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan teman-teman keluarga musyawarah dan semua santri-santrinya. Karena segala sesuatu yang bersama Quran pasti mulia. Dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Quran pasti hina. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita bersama Quran. Selamat buat Rumah Quran Musyawarah. Kami dari Cinta Quran Foundation siap mensupport dan mendukung apapun yang dilakukan oleh teman-teman musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, alhamdulillah pada hari ini 21 Sya'ban 1442 Hijrah, Allah memberikan keberkahan bagi Indonesia, bagi sebagian wilayah khususnya di Bintaro dengan hadirnya Rumah Quran Musyawarah. Allah berjanji, Rasulullah SAW juga menyampaikan dan menguatkan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran hadir dimanapun, turun dimanapun, dan siapapun yang berinteraksi dengannya akan banyak melahirkan keberkahan bagi orang-orangnya, bagi lingkungannya, dan bagi siapapun yang hadir bersamanya. Semoga keberkahan itu hadir di Rumah Quran Musyawarah, dan semoga dengan itu semua mengantarkan nilai kebaikan dalam kehidupan kita di dunia sampai menuju Allah Subhanahu wa taala dengan kebanggaan sebagai bagian dari ahli Al-Quran. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.